Baik, kita praktek analisis CFA dengan JASP ya. CFA ini bersaudara dengan EFA yang sebelumnya kita praktekkan dengan software SPSS ya. Nah, sungguhnya JASP ini juga bisa untuk melakukan analisis EVA, nanti juga sekalian saya akan tunjukkan. Ya, jadi CFA ini bertujuan untuk melihat ketepatan model pengukuran antara butir-butir yang kita kembangkan dengan konstruk teori atas variabel yang akan kita teliti ya. Itu poin pertama. Kemudian ketepatan model nanti ditandai dengan pertama adalah nilai error yang rendah, dan yang kedua dengan nilai loading factor yang tinggi. Itu tanda ketepatan atau model fit. Kemudian CFA ini tidak digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel, tapi ini hanya bicara tentang model pengukuran. Itu hal-hal yang saya kira perlu diketahui di awal ya. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh ya. Ada sebuah teori, misalnya teorinya Anthony Bell ya, tentang dimensi kepemimpinan. Itu memiliki 3 unsur yang terintegrasi, meliputi kepemimpinan organisasi, kepemimpinan operasional, dan kepemimpinan personal. Ini yang coba kita akan analisis menggunakan software JASP ya, untuk analisis konfirmatori. Ya, langkah pertama adalah kita siapkan datanya terlebih dahulu. Ya, datanya kita jadikan satu di folder ya, yang berbentuk data Excel. Ya. Kalau kita buka datanya seperti ini adalah respon atau jawaban siswa atas instrumen yang dikembangkan oleh peneliti. Kalau ini diaplikasikan ke soal, berarti soal yang dikembangkan oleh para guru atau pendidik. Kebetulan yang ada di data ini adalah respon siswa ya terhadap angket penelitian. Ini bukan soal, ini instrumen non-tes. Tapi bisa juga nanti diaplikasikan pada instrumen tes ya. Nah, setelah data dalam bentuk Excel ini terbuka, kita akan siapkan data dalam bentuk CSV ya. Kita klik file ya, kemudian save as, kita tempatkan di folder yang tadi ya, di folder yang sama dengan data ini ya. Ini data 1, kita tandai tanggal hari ini misalnya ya. Ya, tipe filenya kita ubah menjadi CSV ya, atau delimited ya. Di sini kita klik, lalu kita save ya. Nah, kita lihat di folder tadi ya, data 1 dengan tanggal hari ini sudah masuk di sini. Nah, ini yang kita akan gunakan nanti untuk analisis menggunakan JASP. Lalu kita buka ya, JASP-nya akan muncul seperti ini ya. Kalau sudah muncul, kita klik
garis 3 di pojok kiri atas, ya. Lalu kita klik open di sini pojok, lalu kita ambil data dari komputer, ya. Kita pilih folder. Kalau belum muncul berarti di browse. Kalau di sini kebetulan sudah muncul langsung, ya, data praktik, oke. Ya. Kalau sudah muncul tinggal diklik saja. Ya. Data kita adalah data 1 yang mencantumkan tanggal hari ini. Nah, lalu kita cek bahwa formatnya sudah dalam bentuk, ya, CSV, spirited value di sini. Kita klik saja. Ya, setelah klik kita open. Ya. Data kita sudah muncul di aplikasi JASP, ya. Mudah, ya. Nah, lalu untuk menganalisis kita menuju menu faktor di sini di bagian kanan atas. Kita klik anak panahnya di sini. Di sini ada 3 pilihan, ya. Kita bisa pilih konfirmatori, kita bisa pilih exploratory. Dua-duanya bisa, ya, tadi, ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Kita pilih konfirmatori, ya. Oke, baik, data kita sudah siap, ya. Konfirmatori. Kemudian faktor yang pertama kita namai, ya. Faktor yang pertama tadi kepemimpinan apa? Operasional misalnya, ya. Ini tinggal di blok diubah aja. Kepemimpinan operasional, ya. Nah, kepemimpinan operasional di sini, organisasi, ya, KOR, kepemimpinan organisasi, oke. Kita pilih yang tandanya core itu, singkatan, ya, kepemimpinan organisasi. Ini sampai core 12. Artinya bahwa kepemimpinan organisasi ini memiliki 12 item di instrumen yang kita analisis ini. Kita pindahkan ke variabel kepemimpinan organisasi. Kemudian yang kedua, variabelnya kita ganti, ya, menjadi kepemimpinan operasional. Ya. Kepemimpinan operasional itu mulai dari KOP 1, ya. KOP 1 sampai KOP 12, ya. Kita pindahkan. Ya. Ya. Kemudian kita tambah satu variabel lagi, ya. Ya. Yang tulisan faktor 3 ini kita ubah menjadi variabel kepemimpinan personal. Ya. Tandanya adalah singkatan KEP, ya, dari KEP 1 sampai dengan KEP 11. Ya, ini kita pindahkan. Yang terlambat nanti tenang dulu, kita ulang nanti. Setelah semuanya kita lihat, di sini kalau datanya terbaca, model fit untuk chi-square test ini langsung bisa membaca, ya. Jadi enak di sini. Tapi kalau datanya tidak fit, di sini ada warning.
bahwa data kita error. Ya, ini datanya sudah baik ya, bisa kebaca oleh aplikasi. Nah, yang perlu kita atur kemudian adalah kita klik. Ini kita abaikan dulu ya. Kita klik additional output ya. Di sini klik saja semua, tidak apa-apa. Ya. Ya. Kita pakai default aja. Ini pakai 3,84 ya. Kemudian setelah additional output kita setting yang kedua adalah plot ya. Kita klik dua-duanya tidak masalah. Ya. Ini nanti akan menggambarkan plotnya. Kemudian di sini parameter kita isi 0,5 saja. 0,5 ya. Kemudian rotate plot kita klik juga. Lalu advance-nya kita klik panahnya, advance ya. Ini kita pakai default saja. Lalu estimator kita klik maximum likelihood atau ML di sini. Standardization di sini kita klik all saja. Ya. Baik. Sekarang outputnya kita lihat. Ya, ini masih loading. Ya. Jadi mudah ya, mudah untuk menggunakan aplikasi ini. Ini outputnya langsung kelihatan semuanya. Sekarang tinggal kita pahami. Ya, sambil menunggu loadingnya. Oke, di model fit ya, chi-square ini memang sensitif terhadap jumlah sampel ya. Nah, model fit itu ditandai dengan nilai P value itu lebih besar dari 0,05 ya. Ini lebih kecil. Ya. Kalau hanya menggunakan parameter ini maka model kita tidak fit, ya, karena lebih kecil dari parameter model fit. Nah. Parameter yang lain yang bisa kita gunakan adalah nilai CFI ini ya. Kemudian juga di sini ada CFI ini ya. Kemudian nilai RMSE ya, nanti bisa kita gunakan ya, apakah data ini fit atau tidak. Kemudian juga GFI ini juga kita bisa gunakan ya. Nah, kriterianya saya akan buka. Ya. Di sini CFI-nya harus lebih besar daripada 0,90. RMSE-nya lebih besar dari 0,05 dan GFI-nya harus lebih besar daripada 0,90 ya. Diingat 0,90 ya, RMSE 0,05, GFI 0,90. Apakah parameter ini terpenuhi? Kita lihat di aplikasi ya. RMSE ya terpenuhi ya. Kemudian GFI 0,9 terpenuhi ya. Kemudian satu lagi adalah CFI ya. CFI-nya apakah terpenuhi? CFI-nya nih ya. CFI-nya adalah 0,90, lebih kecil ya. Ingat, lebih kecil. Di sini ini lebih kecil, ya, oke. Ini juga lebih kecil, ya, oke. Jadi RMSE yang harus lebih besar ya, lebih besar dari 0,0 ini 0,05, ya, oke. Terpenuhi tidak ini? Terpenuhi, ya enggak? RMSE. Kemudian GFI
Iya, GFI. Lebih kecil dari 0,90 itu tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhi. Kalau CFI-nya lebih kecil dari 0,90, CFI ini 0,90 ini terpenuhi. Berarti ada indikator yang terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi. Oke, itu cara memahaminya. Kemudian yang berikutnya, ya kita lihat di tabel loading factor di sini. Tadi syaratnya loading factor untuk model fit adalah tinggi ya, punya loading factor yang tinggi. Biasanya yang digunakan adalah 0,5 ya. Nah, mana yang 0,5 di sini kita lihat di bagian kolom estimate di sini. Yang 0,5 mana ini? Nah, ini 0,5 ya. Kalau kita menggunakan 0,5 ya. Hanya satu yang 0,5 ya. Lalu bagaimana kalau kita hasil analisis ini kok di bawah 0,5? Ada standar yang lebih rendah itu ditulis di jurnal Moy and Sadat, nanti bisa di searching, itu menggunakan standar 0,4 ya. Jadi yang 0,4 ini kita bisa gunakan untuk faktor yang pertama kepemimpinan organisasi. Ini ada satu yang 0,4 ya. Kemudian di operasional itu 1, 2, 3, 4, ada 4. Kepemimpinan personal itu ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Nah, artinya apa? Berdasarkan nilai loading factor itu banyak butir kita yang tidak valid secara validitas konstruk. Nah, caranya gimana Pak? Caranya adalah dengan mengeliminir butir-butir yang tidak valid. Dimulai dari butir yang paling rendah loading faktornya. Lalu kita melihat nilai errornya ya. Ini langsung bisa gambar. Enak ini aplikasinya. Sebelum ke nilai errornya ya, di sini sudah ada data ya, hasil analisis reliabilitas. Kita menggunakan Cronbach alpha ya. Standarnya menggunakan 0,7 ya, yang bagus ya, yang tinggi. Ini sudah reliable semua ya, kecuali di variabel kepemimpinan personal di sini. Ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita lihat adalah gambarnya ya. Gambarnya ini karena butirnya banyak ya, itu kelihatannya kecil ya. Kecil nih. Angkanya nggak terlihat. Makanya kita perlu copy. Di copy saja di sini. Copy kita bawa supaya bisa lebih besar itu ke file Word ya. Kita kopikan ke file Word begini, lalu nanti dibesarkan ya. Dibesarkan dengan layout landscape coba ya. Kertasnya kita besarkan juga biar jelas ya, menggunakan size A3, ada A3 legal dulu ya, legal. Oke. A3 masih belum cukup. Yang paling besar di sini enggak ada ya. Yes. Paling besar paling atas ya. Iya, paling besar paling atas ini. Udah enggak muat. Oke, ini landscape.
kita pakai anu saja, apa namanya, pakai potret aja kembali. Nah ini lebih lumayan daripada yang tadi. Oke, ini tetap masih karena ini anunya banyak. Mungkin caranya bisa kita copy lagi. Copy ya. Copy lagi ke halaman baru. Ini kita sempitkan. Kita sempitkan. Ya. Ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Ini kita potong. Kita landscape dulu ya. Nah ini lebih jelas ya. Jadi ini loading factor di sini ya. Kemudian nilai error di sini. Ini nilai errornya lebih tinggi daripada loading factor, berarti tidak fit ya. Oke, sampai situ dulu ya, nanti bisa diulang-ulang ya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Saya akan berikan bukunya nanti. Ya, terima kasih.